Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel kita yang tercinta ini pemirsa. Kali ini saya mau lanjutin memperbaiki sebuah kipas angin yang tipenya adalah yang mereknya adalah GMC. Kipas angin ini kemarin udah saya perbaiki di video saya yang sebelumnya, udah saya tunjukin dan saya upload di channel Teknisi Digital pemirsa. Cuman kebetulan begitu udah selesai terus saya tes, ternyata ada suara meleduk dari spoolnya, terus MCB rumah saya langsung dari on berubah menjadi off alias korslet kipas anginnya rusak. Dan kerusakannya terletak pada apa? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini ke teman-temannya pemirsa. Saya cek saklar nomor 3 masih bagus, ternyata arus listrik bisa masuk. Cek nomor 2, ternyata nyambung dan arus listrik bisa masuk. Avometer tetap dikasih skala X1 ya pemirsa. Terus kita cek nomor 1, gimana kira-kira? Nomor 1 masih bisa memasukkan arus listrik apa tidak? Masih, tapi agak aneh gitu. Sepertinya hambatannya menjadi lebih besar. Terus kita coba di saklar 0 atau dalam posisi off. Timernya saya on kan. Saya lihat nyambung nggak? Ternyata nggak nyambung, berarti aman untuk dicolokin ke arus listrik 220 volt. Karena terjadi keanehan, saya curiga jangan-jangan ada kerusakan pada spool atau kerusakan pada kapasitor. Biasanya meledak itu kan kapasitor ya. Moga-moga aja kapasitornya yang rusak. Meskipun saya ngelihat ada keanehan pada spoolnya di nomor 1 tadi. Untuk membuktikannya kita harus membuka kipas angin ini pemirsa. Cara bongkarnya seperti ini, gampang banget pemirsa, pasti bisa. Kalau misalnya nggak sempat untuk bawa ke tempat servis, pemirsa bisa memperbaikinya sendiri dengan cara-cara seperti ini. Ngebongkarnya gampang kok. Yang penting waktu masang lagi skrupnya tuh jangan sampai kendor. Karena kalau kendor, baling-balingnya nanti macet. Kipas angin ini sebelumnya udah saya ganti busing depan belakang pemirsa. Tapi herannya dia masih agak macet gitu. Meskipun itu adalah hal yang normal, tapi yang lebih mengherankan lagi, ternyata spoolnya nggak tahan dia. Spoolnya tiba-tiba melemah gitu. Terlihat dari putaran kipas anginnya yang tiba-tiba pelan. Terus nggak lama kemudian udah ada suara meleduk. Coba kita lihat kapasitornya. Kapasitornya ada di bagian belakang. Coba saya deketin dulu kamera saya untuk melihat nilai kapasitornya berapa. Tapi masih ada skrup. Skrupnya kita buka dulu. Kalau diperhatikan ternyata kapasitornya nggak kelihatan pecah. Aman-aman aja, nggak ada yang cuil, compes atau goang. Bukan goang ya, rengat gitu, retak. Kapasitornya berukuran 1,5 mikrofarad 450 volt. Tuh, kondisinya masih kelihatan bagus. Gak jadi soal sepertinya. Wah, berarti rusaknya adalah rusak spool. Sementara saya pikir-pikir kira-kira saya ganti apa enggak spoolnya dengan spool yang baru. Sambil ngelihatin dua kucing saya, generasi penerus dari si Item yang udah meninggal sekitar 1 bulan yang lalu. Mungkin pemirsa tahu ya, Item. Itu untuk pemirsa yang udah subscribe channel saya lama, pasti tahu tuh, dia sering masuk ikut syuting waktu saya nyervis. Sekarang kita lanjutkan lagi ke kipas anginnya. Kipas anginnya udah saya colokin ke arus listrik 220 volt dan saya hidupkan. Bener nggak korslet, tapi begitu saya tekan saklar nomor 2, tiba-tiba muncul suara meledak juga pemirsa.
Akhirnya mau nggak mau saya harus ganti spool, tapi sebelum itu saya harus konsultasi dulu dengan yang punya kipas angin, kira-kira mau ganti spool apa enggak. Kalau misalnya mau ganti spool second atau spool yang baru, ternyata setelah saya dengar berita dari yang bersangkutan bahwasanya beliau juga punya kipas angin yang kira-kira masih bisa dipakai. Kalau misalnya bisa di barter atau di kanibal aja seperti itu. Jadi sembari saya nunggu kipas angin yang setengah rusak itu, saya rapikan dulu kipas angin ini. Saya pasang semua skrup-skrupnya dan casing-casingnya supaya waktu kipas angin yang bakal digunakan untuk menggantikan spare part kipas angin yang rusak ini, kipas angin yang ini nggak begitu berantakan kemana-mana, baut, casing dan lain-lain sebagainya. Supaya nggak ketuker juga gitu pemirsa. Jadi kesimpulan dari video kali ini cuma seperti itu aja, nunjukin ke pemirsa bahwasanya setiap perbaikan itu nggak selalu harus, maksudnya nggak selalu menghasilkan 100% 100% sempurna sembuhnya. Tapi kadang-kadang ada kegagalan-kegagalan yang nggak diinginkan seperti tadi. Seperti tiba-tiba waktu udah diganti busing dan udah dibersihkan semua, terus udah dipasang rapat, udah di jumper, ternyata begitu dinyalakan kipas anginnya, tiba-tiba ada suara ledakan di spoolnya dan keluar sedikit percikan api. Ternyata spoolnya rusak dan harus ganti dengan yang baru. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ini